Salam anti korupsi. Hari ini Hasto Kristianto dipanggil kembali oleh KPK. Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan perintangan penyidikan dipanggil kembali oleh KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam surat panggilan yang kedua setelah sebelumnya di hari Senin tidak hadir dengan alasan bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan pra peradilan kembali. Dan alasan ini ditolak oleh KPK karena tidak patut dan wajar, sebab alasannya sangat jelas. Penyidikan tetap bisa dilakukan dalam proses pra peradilan karena pra peradilan adalah menguji formil. Kemudian kalau pun kemarin kita baca pemberitaan, Hasto tetap memaksa untuk adanya penundaan dengan meminta kepada KPK, bahkan juga penyidiknya AKBP Rosa Purwobekti dilaporkan ke Dewas. Namun sekali lagi, kalau dipakai alasan ini di surat panggilan yang pertama saja alasannya tidak diterima, apalagi dengan alasan yang sama untuk panggilan yang kedua. Jika ada panggilan kedua ini, hari ini Hasto tidak hadir, tentu ada berbagai macam kemungkinan yang bisa dilakukan oleh KPK. Tapi kemarin kita juga membaca ya bahwa pihak Hasto akan hadir hari ini. Nah, kita tunggu saja apakah Hasto hadir benar atau tidak. Kalau hadir, ya alhamdulillah, berarti kan kegaduhannya akan semakin menurun. Tapi kalau tidak, tentu tadi saya katakan ada berbagai macam kemungkinan yang bisa dilakukan oleh KPK. Ada berbagai macam kemungkinan pada hari ini. Yang pertama, Hasto hadir. Nah, ketika Hasto hadir, ya tentu KPK saya yakin akan segera menuntaskan kasus ini dan menahan Hasto ya. Ya bisa juga nggak ditahan ya, seperti pada pemeriksaan tersangka yang pertama. Namun bagi saya tentu ini akan semakin berlarut ya. Toh KPK pun masih mempunyai waktu ketika menahan untuk menyelesaikan berkas perkara. Kemudian yang kedua, ya Hasto tidak datang dan KPK melakukan ataupun mengeluarkan surat perintah penangkapan dimanapun dia berada, apalagi kan kita tahu dia sudah dicekal. Kalau KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan, ini sebenarnya bagi saya tentu akan sangat menarik ya, bahwa ketika ada surat perintah penangkapan, maka siapapun dia, apapun statusnya, bagaimanapun jabatan dia, misalnya kalau dia punya jabatan, mau orang kuatkah ya, kalau ada surat perintah penangkapan dan ada orang yang menghalangi terkait penangkapan tersebut, dia akan kena obstruction of justice, karena penangkapan kan tentu dilakukan pada saat proses penyidikan. Artinya penyidik akan terhalang untuk menangkap seseorang ketika ada yang menghalangi, entah bagaimanapun caranya menghalangi ya, entah menghalangi langsung penyidik, entah menyembunyikan dan lain sebagainya. Kalau saya berharap ya Hasto kembali memenuhi janjinya dan datang ke KPK. Apalagi selalu mengatakan kooperatif. Saya selalu yakin bahwa KPK adalah penegakan hukum berdasarkan alat bukti yang cukup, dan perbuatannya pun juga kita masyarakat Indonesia sudah melihatnya pada saat proses pra peradilan ketika KPK menyampaikan kepada sidang pra peradilan mengenai perbuatan Hasto yang kemudian mereka tetapkan sebagai tersangka. Demikian, salam anti korupsi.